Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dengan NIM 2201011097 kelas SI 22A3 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah pemrograman visual dosen pengampu Bapak Mukhtarom SE Skom Mkom. Di sini langkah pertama saya mendapatkan judul pemesanan reservasi gedung pernikahan. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita mengaktifkan XAMPP Control Panel di Apache dan MySQL. Kita start. Kemudian kita masuk ke admin di MySQL. Jadi langkah pertama kita membuat tabel reservasi dengan judul reservasi. Kemudian kita menamai database di tabel yaitu dengan penyewaan. Nah, lalu akan muncul isi dari tabel penyewaan ini yaitu ID pemesanan, nama pemesanan, alamat, nomor telepon, kapasitas gedung, harga sewa, DP sewa, metode pembayaran, dan sisa bayar. Di sini ID pemesanan menjadi kunci atau primary key dari tabel penyewaan. Jadi ID pemesanan ini menggunakan jenis integer, nama pemesanan menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, nomor telepon integer, tanggal menggunakan date, kapasitas gedung menggunakan integer, harga sewa integer, DP sewa integer, metode pembayaran varchar, sisa bayar yaitu integer. Setelah selesai membuat database di database reservasi dan tabel penyewaan di PHPMyAdmin, maka kita akan masuk ke dalam NetBeans. Nah, di dalam NetBeans ini langkah awal kita akan membuat label. Label ini kita membuat project baru di file ini, kemudian membuat form label pada form reservasi gedung pernikahan. Label digunakan untuk memberi nama ID pemesanan, nama pemesanan, alamat, nomor telepon, tanggal, kapasitas gedung, harga sewa, DP sewa, metode pembayaran, serta sisa pembayaran. Jadi, fungsi label untuk memberi nama pada form reservasi gedung pernikahan. Setelah itu, untuk mengisi ID pemesanan, nama pemesanan sampai dengan sisa bayar, kita menggunakan text file. Text file ini untuk mengisi ID pemesanan, nama pemesan, alamat, nomor telepon, tanggal, kapasitas gedung, harga sewa, DP sewa, metode pembayaran, dan sisa bayar. Dan kita tidak hanya memberi text file pada ID pemesanan, tapi juga memberi variabel pada text file. Contoh seperti ini. Pada ID pemesanan terdapat text file dan akan dibuat variabel yaitu ID. Seperti ini. Nama pemesan juga saya beri variabel yaitu nama. Jadi semua text file untuk label harus diberikan variabel untuk masuk ke dalam codingan nantinya. Sedangkan metode pembayaran ini saya menggunakan combo box untuk pilihan. Jadi metode pembayaran ini saya memberikan pilihan transfer atau cash seperti itu. Sedangkan untuk tombol hitung, baru, simpan, ubah, hapus, cetak, dan keluar, saya menggunakan combo box. Jadi combo box ini untuk
coding juga dari hitung, baru, simpan, ubah, hapus, cetak, dan keluar. Di sini kita masuk ke baru. Seperti ini, baru berisi dari variabel yang kita buat di text file sebelumnya. Jadi di sini kita set variabel ID, nama, alamat, telepon, tanggal, kapasitas, harga, DP, metode, serta TXT sisa. Itu adalah variabel yang kita buat sebelumnya tadi di text file. Lalu kita masuk ke simpan. Seperti ini. Ini juga sama, kita memasukkan variabel yang kita buat di text file sebelumnya. Kita masukkan semua di sini. Jadi, sebelum membuat ini juga, kita harus membuat config untuk penghubung antara tabel di NetBeans dengan tabel di phpMyAdmin sini. Jadi, untuk menghubungkannya juga kita perlu config. Nah, sebelumnya kita membuat config seperti ini. Jadi, JDBC MySQL localhost ini belakangnya kita kasih reservasi ini untuk penghubung ke tabel reservasi sebelah sini. Nah, di sini kita memasukkan variabel yang tadi, semuanya kita masukkan. Selanjutnya kita ke button ubah. Di sini kita menggunakan update penyewaan. Update penyewaan yaitu mengubah tabel dari penyewaan, set ID pemesanan, serta variabelnya disertakan, nama pemesanan dan variabel disertakan, alamat serta variabel disertakan, nomor telepon serta variabel disertakan, dan seterusnya sampai dengan TXT sisa. Tapi paling belakang kita akan menambahkan dengan where ID pemesanan. Lalu kita masuk ke hapus. Hapus seperti ini, delete atau hapus, from tabel penyewaan, where ID pemesanan, serta variabel. Lalu kita masuk ke cetak. Seperti ini, memasukkan ID pemesanan, nama pemesan, atau nama-nama yang dibuat di tabel sebelumnya. Seperti ini juga kita membuat variabel sendiri dan memasukkan seperti di tabel yang kita buat di phpMyAdmin. Seperti ini. Selanjutnya keluar. Seperti ini sistem exit, maka akan otomatis keluar ketika menekan tombol keluar. Selanjutnya kita coba run. Nah, di sini kita akan mencoba button baru. Kita akan menambahkan ID pemesan yang baru atau tabel. Di sini saya akan menambahkan data baru ke dalam tabel. Alamat. Kapasitas gedung sebesar 2. Spesial 1.500. Di sini kita milih metode pembayaran yaitu cash dan hitung. Nah,
Jadi di sini sisa bayar itu dari harga sewa dikurangi DP sewa, maka akan menghasilkan sisa bayar yaitu 2 juta. Di sini harga sewa 3,5 juta dikurangi DP sewa 1,5 juta, maka kekurangan dari pembayaran yaitu 2 juta. Maka kita akan simpan. Nah, data berhasil disimpan. Seperti ini data yang kita buat baru saja. Maka kita akan ubah kapasitas gedung menjadi 300. Kita ubah. Yang sebelumnya 250, maka kita akan mencoba ubah. Data berhasil diubah. Maka otomatis di sini juga akan ikut berubah jadi 300. Nah, selanjutnya kita akan mencoba button hapus. ID 4522 nama pemesan Alia, data berhasil dihapus. Maka tidak akan muncul lagi di tabel karena data sudah dihapus. Selanjutnya kita mencoba button cetak. Di sini akan menampilkan data dari yang kita buat pada tabel kita sekarang. Seperti ini. Ini adalah button cetak dari tabel yang saya buat. Ini semua berasal dari tabel yang ini. Selanjutnya kita akan keluar. Kita akan muncul seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.